Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Sepertinya ini saya baru pertama kali ngisi di Semarang. Atau sebelumnya mungkin sudah pernah, tapi memang sangat jarang. Sering diundang oleh Ibu Jinjing, tapi selalu ada jadwal yang lain. Ya, pada malam ini kami akan berbincang-bincang dengan kalian tentang hukum karma. Mungkin kalian sudah sering mendengar atau mendengarkan penjelasan tentang hukum karma. Tapi nggak apa-apa pada malam ini kalian mendengarkan hukum karma versi saya. Ya, bukan saya menciptakan ajaran sendiri, tapi maksud saya itu apa yang saya ketahui tentang hukum karma. Ya, saya pada malam ini saya akan berbagi dengan kalian semua. Ya, jadi secara harafiah karma berarti perbuatan atau tindakan, atau kalau mau pakai bahasa Inggris itu action atau act. Ya. Dikatakan bahwa kita sebagai umat Buddha perlu memiliki keyakinan, perlu memiliki sadda. Keyakinan terhadap apa? Yaitu keyakinan terhadap Buddha, keyakinan terhadap Dhamma, dan keyakinan terhadap Sangha. Tapi selain itu, selain keyakinan kepada Tiratana, kita sebagai umat Buddha juga perlu memiliki keyakinan terhadap hukum karma, ya, yaitu hukum tentang perbuatan. Nah, tentang hukum karma ini, bagaimana Sang Buddha memberikan penjelasan tentang hukum karma tersebut. Nah, di dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha mengatakan, sesuai benih yang ditabur, demikianlah buah yang didapatkan. Pelaku kebaikan mendapatkan kebaikan, pelaku keburukan mendapatkan keburukan. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan buah kebaikan. Kita melakukan perbuatan jahat, kita akan mendapatkan buah yang tidak baik di masa yang akan datang. Ya. Kemudian di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga mengatakan niat atau cetana, para biku, adalah apa yang kukatakan sebagai kamma atau perbuatan. Setelah dilakukan, setelah diniatkan, perbuatan dilakukan melalui badan, ucapan, atau pikiran. Jadi sesuatu bisa dikatakan itu merupakan suatu kamma kalau ada niat. Jadi kalau misalnya dikatakan saya melanggar sila, saya melakukan karma buruk, melanggar sila misalnya dengan membunuh, maka itu harus ada niat membunuh. Kalau tidak ada niat untuk membunuh, tidak bisa dikatakan itu merupakan kamma atau perbuatan membunuh. Ya, jadi dalam hal ini niat atau cetana itu sangat penting. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa yang namanya kamma itu atau perbuatan bisa dilakukan melalui jasmani, bisa juga melalui ucapan, bisa juga melalui pikiran. Melalui jasmani misalnya, saya membunuh, saya mencuri, saya berbuat asusila. Lalu melalui ucapan,
saya berbohong, saya mengucapkan kata-kata kasar, saya memaki-maki orang, lalu saya gosip, ya, lalu saya mengadu domba, ya, saya mengadu domba. Itu dikatakan merupakan karma buruk melalui ucapan. Tapi tentu saja ada karma baik juga yang melalui ucapan. Misalnya ada orang yang sedang mendapatkan musibah, saya mengucapkan kata-kata yang menenangkan orang tersebut, ya. Saya mengucapkan kata-kata yang menyejukkan bagi orang tersebut. Ketika seseorang ya membutuhkan nasihat dari saya memberikan nasihat kepada dia. Nah, itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan. Kemudian ya melalui perbuatan baik melalui jasmani juga ada banyak, ya. Misalnya saya berdana, ya. Kemudian saya melakukan pelayanan di wihara, misalnya saya nyapu di wihara, saya membersihkan lantai di wihara dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan melalui pikiran. Nah, misalnya gini, saya benci sama seseorang, lalu dalam pikiran saya, ya, melalui pikiran saya membayangkan saya tonjok muka orang tersebut. Itu adalah perbuatan melalui pikiran. Kalau orang biasa, mungkin saya dalam pikiran saya nonjok orang tersebut, mungkin itu tidak masalah, ya. Bagi dia mungkin dia tidak terasa, ya. Tapi kalau misalnya saya memiliki kemampuan batin, saya memiliki kesaktian, maka kalau saya tonjok walaupun melalui pikiran, orang ini dia bisa langsung ini juga, langsung bisa keok juga, ya. Nah, pernah dalam salah satu sutta, Sang Buddha pernah ditanyain, Bante, di antara ketiga jenis perbuatan ini, yaitu perbuatan melalui jasmani, perbuatan melalui ucapan, dan perbuatan melalui pikiran, yang mana yang paling dahsyat, yang mana yang paling bahaya? Lantas Sang Buddha mengatakan yang paling berbahaya itu adalah perbuatan melalui pikiran. Kenapa? Lalu Sang Buddha memberi contoh. Ketika seorang jenderal, ya, ketika terjadi perang, seorang jenderal, ya, seorang panglima yang gagah perkasa, sehari dia bisa bunuh berapa orang? Ya, paling hanya ratusan orang, maksimal ribuan orang. Itu sudah seorang jenderal yang sangat hebat, sangat perkasa. Tetapi bagi seorang yang memiliki kesaktian, yang mampu membunuh melalui pikiran, ya, kalau jenderal itu dia membunuh ribuan orang dalam waktu 1 hari. Tapi seorang yang memiliki kesaktian, ya, yang dia mampu membunuh dalam sekejap jutaan orang. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam sutta. Jadi oleh karena itu Sang Buddha mengatakan perbuatan melalui pikiran itu yang jauh lebih berbahaya. Tentu saja ini dengan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan melalui pikiran tersebut itu memiliki kesaktian. Kalau dia tidak memiliki kesaktian, ya bahkan dia dia akan jauh kalah dari seorang jenderal yang mampu membunuh dengan jasmani ribuan orang. Ya, jadi perbuatan bisa dilakukan melalui jasmani, ucapan atau pikiran. Ya. Kemudian di dalam sutta yang lain, Sang Buddha juga mengatakan tentang akusala kama, ya, tentang perbuatan yang tidak baik. Apakah perbuatan yang akan kulakukan melalui jasmani ini akan membawa kemudaratan bagi diri saya atau pihak lain atau kedua pihak? Apakah perbuatan jasmani yang bersifat akusala ini akan menimbulkan penderitaan atau membuahkan penderitaan? Jadi
Yang disebut sebagai perbuatan jahat itu apa? Kenapa suatu perbuatan dikatakan jahat? Kenapa suatu perbuatan dikatakan itu sifatnya itu tidak baik? Karena satu, karena itu menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, bagi pihak lain, atau bagi kedua pihak. Misalnya, saya membunuh, ya. Ketika saya membunuh, ada pihak yang dirugikan. Selain ada pihak yang dirugikan, selain makhluk yang saya bunuh itu dirugikan, saya sendiri sebetulnya juga mengalami kerugian, yaitu saya akan mendapatkan karma buruk. Saya sudah melakukan karma buruk. Jadi oleh karena itu dikatakan kedua pihak mendapatkan kerugian. Di samping itu, Sang Buddha juga menjelaskan karma buruk ya melalui aspek yang lain, yaitu karma buruk itu bisa menimbulkan penderitaan. Walaupun mungkin bukan penderitaan di saat ini, tapi penderitaan di saat yang akan datang. Kalau karma buruk, oke, sekarang pihak yang mendapatkan karma buruk saya, pihak yang saya tujukan ya, itu mengalami penderitaan. Saya membunuh. Ya, pihak yang dibunuh itu mengalami penderitaan. Saya mungkin saat ini belum mengalami penderitaan, tapi di masa yang akan datang saya juga akan mendapatkan penderitaan. Jadi oleh karena itu kedua pihak itu juga mengalami penderitaan. Jadi dari kedua aspek inilah suatu perbuatan dikatakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat, yaitu kedua pihak mengalami kerugian, ya. Lalu kedua pihak mengalami penderitaan. Ya. Kemudian tentang akusala kama ini, Sang Buddha juga mengatakan suatu perbuatan tidak baik bila seusai dilakukan membuat seseorang menyesal akan menerima buahnya dengan ratap tangis dan linangan air mata. Jadi aspek yang lain lagi dari perbuatan jahat adalah bahwa setelah saya melakukannya akan timbul penyesalan. Mungkin kalian berpikir, mana ada penyesalan? Ada orang jahat yang melakukan begitu banyak kejahatan. Mana ada penyesalan dalam dirinya? Belum saat ini, tapi sampai suatu saat ya akan timbul penyesalan dalam dirinya. Mungkin pada saat dia melakukan perbuatan jahat itu belum ada penyesalan dalam dirinya, tapi setelah sejumlah waktu, mungkin nanti ketika menjelang meninggal, ketika dia sudah berusia tua, akan timbul penyesalan dalam dirinya. Jadi oleh karena itu Sang Buddha menganjurkan kepada umat Buddha yang sudah menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk menjalankan Pancasila Buddhis. Pada dasarnya menjalankan Pancasila Buddhis itu adalah kita tidak melakukan karma buruk. Ya. Ketika kita melanggar sila yang pertama, membunuh, melakukan karma buruk. Ya, karena ada pihak yang dirugikan. Mencuri, karma buruk juga. Berbuat asusila, karma buruk juga. Berbohong, karma buruk juga. Menenggak minuman keras, mungkin sekilas itu tidak menimbulkan karma buruk, tetapi ketika orang tersebut sudah mabuk, kejahatan apapun dia bisa lakukan. Dia bisa memukul kedua orang tuanya, dia bisa membunuh anaknya dan lain sebagainya, dia bisa mencuri dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu pada dasarnya yang namanya Pancasila Buddhis itu adalah kalau kita menjalankannya bisa menghindarkan umat Buddha dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian pelaksanaan sila atau menghindari karma buruk itu juga kondusif untuk berlatih meditasi. Karena ketika nanti kita berlatih meditasi, nanti suatu saat akan teringat semua kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan itu akan sangat mengganggu pikiran kita pada saat meditasi. Jadi oleh karena itu Sang Buddha mengatakan ya
Kalau kita mau berlatih meditasi, kita juga perlu menjaga sila kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang lain. Ya, itu aspek yang lain lagi dari akusala kama. Ya, kemudian di dalam Abhidhamma juga didefinisikan. Ya, apa yang disebut sebagai akusala kama? Apa itu akusala? Yaitu tidak sehat secara mental. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, pada saat itu mental kita, batin kita itu boleh dikatakan sedang sakit, ya, tidak sehat, ya. Kemudian disalahkan secara moral, ya, secara moral. Ketika kita membunuh, ya itu sebetulnya menurut norma masyarakat itu tidak benar. Mencuri menurut norma masyarakat itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, menolorkan hasil yang menyakitkan, menimbulkan penderitaan. Ya, jadi itu kira-kira yang disebut sebagai akusala. Kemudian ya boleh dikatakan ya di semesta alam ini ada 5 jenis hukum alam. Hukum karma termasuk salah satu hukum alam. Ya, jadi hukum karma bukan satu-satunya hukum alam. Masih ada hukum yang lainnya. Misalnya hukum tertib tentang benih. Ya, tentang benih. Misalnya, kalau kita menanam biji jagung, ya, nanti yang akan tumbuh adalah tanaman jagung. Tidak mungkin kita tanam biji jagung lalu yang tumbuh itu pohon apel, ya. Itu adalah hukum alam tentang benih, ya. Namanya istilah kerennya itu bija niyama. Lalu ada juga hukum tertib musim, ya. Jadi setelah misalnya kalau setelah di Eropa misalnya setelah musim semi, ya, akan muncul musim, akan dilanjutkan dengan musim panas. Lalu setelah musim panas, musim gugur. Tidak mungkin setelah musim semi, tiba-tiba di tahun tertentu setelah musim semi, muncul dilanjutkan dengan musim gugur. Tidak mungkin. Nah, itu juga merupakan hukum tertib tentang musim. Kalau istilah kerennya namanya utu niyama. Lalu hukum tertib tentang perbuatan, hukum kama. Lalu yang keempat, hukum tertib tentang sifat intrinsik atau istilah kerennya itu dhamma niyama. Apa itu? Ketika seorang bodhisatta lahir di dunia, maka akan terjadi gempa bumi. Ketika seorang bodhisatta mencapai kebuddhaan, juga akan terjadi gempa bumi. Tentu saja gempa bumi seperti ini jangan kalian pikir seperti gempa bumi yang terjadi sekian tahun lalu di Turki sampai menghancurkan banyak bangunan sehingga banyak orang yang meninggal. Wah, kalau begitu Sang Buddha bukan membawa berkah bagi dunia, malah kelahiran Sang Buddha itu menimbulkan bencana di alam. Ya, yang namanya gempa bumi ini hanya bumi bergetar sedikit saja, tidak sampai menimbulkan kerusakan. Jadi ketika kalian membaca ada kitab suci mengatakan bahwa ketika seorang bodhisatta lahir, ketika seorang bodhisatta mencapai kebuddhaan, lalu ketika seorang Buddha meninggal dunia, mencapai parinibbana, lalu akan timbul gempa bumi. Dan gempa bumi tersebut bukan gempa bumi yang meluluh lantakkan bangunan, ya, dan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, bukan, ya. Itu hanya getar sedikit saja, ya. Kemudian ya, ini yang disebut sebagai dhamma niyama. Lalu ada lagi yang namanya hukum tertib tentang batin, citta niyama. Bagi yang mempelajari Abhidhamma, ya tentu saja tahu setelah muncul cita ini akan muncul cita yang berikut dan selanjutnya, ya. Itu yang yang disebut sebagai citta niyama. Kemudian tentang kama niyama ini, hukum tertib tentang kama ini
Di dalam kitab komentar dari sebuah kitab Abhidhamma namanya Dhamma Sanggani Atthakatha dikatakan bahwa akibat dari suatu perbuatan mirip dengan perbuatan itu sendiri. Ya, ketika saya membunuh menimbulkan penderitaan pada pihak yang lain. Ketika perbuatan tersebut berbuah, maka saya juga akan mengalami penderitaan. Jadi oleh karena itu, bagi mereka yang suka membunuh, nanti kalau dia menerima akibat dari perbuatan jahatnya, bisa jadi dia nanti juga akan dibunuh, bisa jadi dia akan mengalami penderitaan karena sakit, karena penyakit, lalu akhirnya meninggal dunia, atau walaupun tidak meninggal dunia tapi dia sakit-sakitan. Jadi oleh karena itu ada kebiasaan di kalangan umat Buddha yang ketika seorang sakit dia banyak melakukan fangseng begitu itu tentang hukum karma, bahwa akibatnya itu mirip dengan perbuatannya. Ketika saya suka mencuri, saya menimbulkan kerugian barang dari orang lain, nanti kalau saya menerima akibatnya, saya juga barang-barang saya nanti hilang juga. Hilangnya bisa dicuri orang, bisa juga karena musibah banjir, musibah kebakaran. Habis harta saya. Karena dulu saya juga memusnahkan harta orang lain. Saya membuat harta orang lain itu lenyap karena saya mencuri. Ya. Kemudian pembagian karma bisa berdasarkan fungsinya. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan, itu akan meninggalkan bibit karma di dalam batin kita, di dalam batin kita, dan bibit karma ini kita akan bawa terus. Jadi oleh karena itu saat ini misalnya kita membawa banyak sekali bibit-bibit karma lampau. Ada bibit yang baik, bibit karma baik, ada bibit karma buruk. Ya, dan ketika seseorang lahir, nah, salah satu bibitnya itu, salah satu koleksi bibit kita itu akan berbuah. Ya, kalau misalnya bibit tersebut itu adalah bibit yang tidak baik, maka bisa jadi, mungkin ketika saya lahir, yang namanya ini di sini disebut karma kelahiran, bibit itu muncul sebagai karma kelahiran, akan membuat saya itu misalnya cacat, membuat saya cacat, mata saya tidak bisa melihat, atau sejak lahir ada kaki saya misalnya cacat, atau misalnya saya terlahir sebagai kembar siam misalnya. Nah, itu yang namanya karma kelahiran. Lalu ada lagi yang namanya karma penopang. Jadi setelah saya lahir, misalnya sebagai seorang yang normal saja, normal, tubuhnya tidak ada cacat, lalu saya juga misalnya karma baik saya sedang berbuah, karma kelahiran saya membuat saya terlahir di keluarga yang kaya raya misalnya, lalu ketika saya menginjak usia remaja, karma baik saya yang lain berbuah. Saya sudah kaya, dapat ini lagi, karma baik saya berbuah lagi. Misalnya, saya mendapatkan beasiswa, misalnya untuk kuliah, misalnya di luar negeri. Nah, saya sudah bagus, hidup saya sudah bagus, lalu karma baik saya yang lain berbuah lagi, sehingga hidup saya lebih baik lagi. Itu yang namanya karma penopang. Karma penopang. Bibit karma yang lain yang baik berbuah sehingga menopang keadaan saya yang semula sudah baik menjadi semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Saya terlahir di keluarga yang misalnya yang miskin, sangat menderita. Lalu
karma buruk saya berbuah, karma buruk saya yang lain berbuah. Sehingga ketika saya misalnya menginjak usia belasan tahun, ya, karma buruk saya berbuah, saya kecelakaan, akhirnya kaki saya patah misalnya. Nah, itu juga karma penopang. Jadi karma penopang ini, ya, kalau dia sudah baik, tambah baik. Kalau dia sudah buruk, tambah buruk. Ya, itu namanya karma penopang. Lalu ada lagi karma penekan, ya, atau karma perintang, ya, yaitu kondisinya sudah baik karena karma kelahirannya bagus, tapi waktu dia berusia belasan tahun atau 20-an tahun, 30-an tahun, kecelakaan. Jadi dia baik, lalu muncul sesuatu yang tidak baik. Itu yang namanya karma penekan. Ya, bisa juga dia buruk, ya, karma kelahirannya tidak bagus, terlahir di keluarga yang miskin, tiba-tiba dia dapat beasiswa misalnya, bisa belajar ke luar negeri, atau dia mendapat undian, ya, berhadiah, ya, dia dapat lotre misalnya, ya, dapat lotre, ya, dan ya menjadi kaya raya misalnya, ya. Jadi yang buruk membuat kondisinya tidak begitu buruk atau menjadi baik, ya, sebaliknya. Lalu ada lagi yang namanya karma pemotong atau penghancur, ya. Jadi kalau tadi misalnya kondisinya baik, lalu dia mengalami kecelakaan, tidak sampai membuat dia mati. Tapi kalau misalnya karma kelahiran dia bagus, ya, lalu ketika menginjak usia belasan tahun, kecelakaan, meninggal. Jadi sebetulnya dia masih punya tabungan karma baik. Tapi karena adanya munculnya karma pemotong, sehingga dia akhirnya tidak bisa menikmati sisa karma baik dia yang lainnya, sehingga ya akhirnya dia harus pindah alam, ya. Begitu juga dalam kondisi dia terlahir di keluarga yang miskin, ya, harusnya dia masih menerima akibat dari karma buruknya, ya, tapi kecelakaan akhirnya meninggal dunia, ya. Nah, itu juga termasuk karma pemotong. Ya, jadi itu adalah 4 jenis karma berdasarkan fungsinya. Ada bibit karma yang berfungsi sebagai karma kelahiran, ada bibit karma yang berfungsi sebagai penopang. Dia sudah terlahir, lalu bibit karma tersebut berbuah. Ya, itu bisa menopang, bisa juga perintang. Kemudian ada lagi karma pemotong. Ya, biarin aja, ya. Sorry, saya lupa matiin, ya. Lalu karma juga bisa dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan urutan berbuahnya, ya. Jadi ada yang namanya karma berat. Kalau istilah kerennya itu garuka karma. Karma berat misalnya yang buruk, ya, karma buruk yang berat, misalnya membunuh ayah dan ibu, melukai seorang Buddha, membunuh seorang arahat, ya. Mungkin ada yang berpikir, kenapa Sang Buddha tidak bisa dibunuh? Ya, memang karena untuk menjadi seorang Buddha itu kan harus mengumpulkan parami itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan dalam perjalanan pengumpulan parami tersebut, orang tersebut itu sudah boleh dikatakan itu sudah hampir, ya, jarang sekali melakukan karma buruk yang berat, sehingga tidak mungkin, ya, seorang Buddha itu dibunuh, tidak mungkin, ya, paling hanya dilukai saja. Ya, seperti Sang Buddha pernah dilukai oleh Devadatta. Nah, jadi karma berat itu termasuk membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arahat, melukai seorang Buddha, lalu memecah belah sangga.
Dan untuk memecah belah sangga ini, seorang umat awam tidak mungkin mampu melakukan pemecahan sangga. Jadi hanya seorang biku saja yang bisa memecah belah sangga. Mengapa demikian? Ceritanya cukup panjang. Di sini saya tidak jelaskan. Cuma saya ingin kadang-kadang di masyarakat ada yang mengatakan, umat awam, ya, jangan sampai kalian memecah belah sangga begitu. Tidak mungkin. Seorang umat awam itu tidak mungkin memecah belah sangga. Hanya biku yang bisa memecah belah sangga. Ya. Kemudian yang disebut sebagai karma berat itu artinya bahwa setelah dia meninggal itu pasti akan masuk neraka awici. Pasti. Ya, tidak mungkin itu berbuahnya karmanya itu bisa tertunda. Ya. Lalu kalau ada karma buruk yang berat, berarti ada karma baik juga yang berat, yang segera akan berbuah. Ya, akan segera berbuah. Yaitu misalnya dia melakukan dia berdana. Ya, dia berdana. Ya, biasanya kan kalau kita berdana, biasanya itu harus tunggu lama baru berbuah karma baik tersebut. Nah, kalau kita mau berdana lalu langsung berbuah dalam kelahiran ini juga dalam waktu singkat, dalam beberapa hari langsung berbuah. Nah, harus memenuhi sejumlah syarat. Satu, saya berdana, lalu saya berdana kepada seorang yang sudah mencapai anagami atau arahat. Lalu ketika saya berdana sebelum berdana batin saya diliputi kegembiraan. Lalu pada saat sedang berdana, batin saya diliputi oleh kegembiraan. Setelah berdana, batin saya juga diliputi oleh kegembiraan, bukan menyesal. Oh tadi, aduh sayang ya, tadi saya mengeluarkan uang untuk berdana begitu. Ya, tidak timbul penyesalan seperti itu. Ya, itu syarat pertama. Satu, berdana kepada anagami atau arahat. Lalu kedua, berdana dengan penuh kegembiraan sebelum dan sesudah juga. Kemudian sumber dananya itu kalau pakai istilah populer itu halal, ya, maksud itu diperoleh sesuai dengan dhamma, bukan hasil pencurian. Itu syarat yang ketiga. Lalu yang keempat, berdana kepada mereka yang baru keluar dari satu jenis meditasi yang namanya Nirodha Samapatti. Ya, untuk bisa memasuki Nirodha Samapatti ini hanya anagami sama arahat yang bisa melakukan, dan mereka punya jana. Ya, jadi mereka memasuki satu keadaan meditatif yang spesial yang namanya Nirodha Samapatti. Kalau nggak salah ada sejumlah bante di zaman Sambuddha itu ketika mereka mau pindah patah, ya pagi-pagi mau pindah patah, mereka ini dulu masuk ke Nirodha Samapatti dulu, ya supaya nanti umat yang berdana itu bisa langsung menerima karma baiknya beberapa saat kemudian. Ya, tentu saja di zaman sekarang kita tidak tahu siapa yang sudah mencapai kesucian, siapa yang mampu memasuki Nirodha Samapatti. Jelas saya bukan, ya. Nah, itu salah satu contoh karma baik yang termasuk karma berat, ya. Contoh yang lain lagi, karma baik yang termasuk karma berat adalah memasuki jana. Jadi ketika seseorang mampu memasuki jana dan jana tersebut masih bisa dipertahankan pada saat menjelang meninggal, ya, maka setelah meninggal dia pasti akan terlahir di alam Brahma. Ini juga termasuk karma baik yang berat. Ya, nah ini adalah karma berat. Kemudian yang nomor 2, karma terdekat. Ya, karma terdekat. Jadi kalau misalnya kita mau langsung juga dalam kelahiran berikut menerima karma kita,
Karma, kita perlu melakukan karma terdekat. Walaupun ini bukan termasuk karma berat, tapi karma terdekat, yaitu karma yang dilakukan menjelang meninggal. Ya, misalnya waktu menjelang meninggal, ya saya berdana, ya saya berdana. Ketika menjelang meninggal saya berdana. Nah, maka nanti dalam kelahiran berikut pasti saya akan terlahir di alam yang baik. Ya, misalnya, dulu konon di Sri Lanka ada seorang biku, ya, dia menjadi biku dalam usia muda. Kemudian ayahnya seorang pemburu. Kemudian waktu ayahnya sudah berusia tua, ayahnya juga ikut menjadi biku. Setelah sejumlah waktu, ayahnya itu mulai sakit-sakitan menjelang meninggal. Ketika menjelang meninggal, ayahnya itu melihat dulu binatang-binatang yang dia bunuh itu datang menyerang dia. Kan kalau orang menjelang meninggal kan bisa melihat sejumlah hal, ya. Kadang-kadang melihat ada keluarga yang sudah meninggal datang, ya, di sekitar dia. Ada yang bilang mau menjemput dia pergi gitu. Nah, kalau sudah melihat begitu, itu berarti orang tersebut itu besar kemungkinan akan terlahir sebagai peta, sebagai hantu, ya. Lalu kalau menjelang meninggal, misalnya dia lihat ada dewa yang datang, ya, menjemput dia, ya, dia lihat dewa, dia mendengar suara musik surgawi, ya. Nah, maka besar kemungkinan dia akan terlahir di alam dewa. Nah, jadi biku tua yang dulunya dia sebagai pemburu, waktu menjelang meninggal dia lihat binatang-binatang yang dulu dia bunuh itu banyak yang datang menyerang dia. Nah, anaknya biku yang muda itu memahami Dhamma sehingga dia tahu ini ayah saya ini bakal terlahir di alam menderita ini. Nah, sehingga dia gotong bapaknya yang sudah sakit-sakitan itu ke depan sebuah pagoda, lalu dia siapkan bahan persembahan, kemudian dia minta ayahnya itu mempersembahkan persembahan ini ke pagoda. Dan tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Waktu menjelang meninggal, ayahnya bilang, saya melihat ibu Anda cantik sekali di angkasa. Ibu Anda berada di dalam sebuah kereta emas. Wah, dia datang menjemput saya. Jadi awalnya ayahnya melihat tanda-tanda yang tidak baik. Binatang yang dulu menyerang dia itu, binatang yang dulu dia bunuh itu datang menyerang dia. Tapi setelah dia melakukan perbuatan baik, ternyata berubah. Tanda-tandanya berubah menjadi baik. Ya, berarti dia akan terlahir di alam surga. Nah, ini salah satu contoh karma yang dilakukan menjelang meninggal. Jadi oleh karena itu biasanya di kalangan umat Buddha, ketika seseorang menjelang meninggal, biasanya kan cukup banyak yang batinnya itu cemas, ya, diliputi oleh ketakutan. Oleh karena itu biasanya umat Buddha itu biasanya putar kaset parita, ya, atau biasanya agak sulit mendengarkan Dhammadesana. Jadi lebih gampang, ya, memutar kaset baca parita atau lagu-lagu Buddhis begitu, atau lagu-lagu yang mengulang misalnya Namo Tassa begitu, ya, supaya mengondisikan batinnya itu dalam keadaan yang baik sehingga nanti, ya, dia bisa terlahir di alam yang baik. Tapi tidak selalu ceritanya ending happy, berakhir dengan bahagia seperti ini. Pernah, ya, ini konon di Indonesia, ya, ada seorang tokoh waktu menjelang meninggal, wah, ini marah-marah, ya. Kita tahu ketika seseorang menjelang meninggal itu marah-marah, itu akan terlahir di alam yang tidak baik, ya. Sangat menderita dia, ya, karena penyakit dia.
Lalu teman-teman dia mengupayakan supaya di dekat ranjang dia itu dipasang sebuah altar, lalu minta dia memberi persembahan ke altar tersebut. Tapi waktu di persembahannya ini ditaruh di tangannya, harusnya dia mempersembahkan persembahan tersebut ke altar. Mungkin waktu itu dia lagi bad mood, sehingga persembahan tersebut bukan dipersembahkan ke altar, malah persembahan ini dilempar ke altar. Malah menjelang meninggal itu melakukan karma buruk. Jadi walaupun ya kita sudah mencoba ya berusaha, tapi tidak selalu berhasil. Kadang-kadang bisa juga gagal. Ya, tapi ini yang disebut sebagai karma terdekat. Kemudian contoh yang lain lagi. Di zaman Sang Buddha masih hidup, itu ada seorang raja. Karena zaman Sang Buddha masih hidup, ada dua kerajaan yang besar pada saat itu. Kerajaan Magadha dan kerajaan Kosala. Kerajaan Magadha, rajanya Bimbisara. Lalu kerajaan Kosala, rajanya Pasenadi. Nah, istri Raja Pasenadi, Ratu Malika. Waktu Ratu Malika menjelang meninggal, ya, kita tahu Ratu Malika itu suka berbuat baik. Hampir setiap hari berdana kepada para biku. Ya. Tapi sayangnya, waktu menjelang meninggal, dia teringat satu kesalahan yang pernah dia buat semasa hidup. Dalam hatinya diliputi penyesalan, lalu dia meninggal. Karena menjelang meninggal, batinnya itu tidak bagus, diliputi oleh penyesalan, sehingga dia terlahir di alam neraka. Lalu ketika dia sudah meninggal, Raja Pasenadi penasaran, pengen tahu, istri saya semasa hidup banyak melakukan perbuatan baik. Saya pengen tahu, setelah meninggal dia ini terlahir di alam mana? Ya, dia mendatangi Sang Buddha. Ya, mendatangi Sang Buddha di Jetawana. Waktu menjelang masuk ke Jetawana, Sang Buddha sudah tahu. Raja Pasenadi ini dia mau tanya istrinya terlahir di alam mana. Tapi Sang Buddha tidak mau dia tahu. Ya, tidak mau dia tahu tentang bahwa istrinya itu terlahir di alam neraka. Jadi ketika dia mulai menginjakkan kaki ke Jetawana, dengan kesaktian Sang Buddha membuat dia lupa. Jadi awalnya dia datang ke Jetawana untuk tanya ke Sang Buddha, istri saya terlahir di alam mana? Ketika ketemu Sang Buddha, lupa tanya, malah bicara yang lain. Pulang ke rumah, teringat, rupanya tadi saya mau tanya istri saya terlahir di alam mana. Besoknya dia datang lagi, mau tanya lagi, Sang Buddha bikin dia lupa lagi. Sampai sudah 7 hari, ketika dia datang lagi, tanya ke Sang Buddha, baru Sang Buddha menjawab, sekarang istri Anda ada di surga. Ya, ada di surga Tawatimsa. Sang Buddha tidak mau cerita bahwa istrinya itu sebetulnya pernah singgah 7 hari di alam neraka. Ya, karena mungkin Sang Buddha ini jangan sampai Raja Pasenadi beranggapan bahwa wah, perbuatan baik itu tidak ada gunanya. Ya, tetap membuat istri saya terlahir di alam neraka. Ya, Sang Buddha juga tidak mau cerita bahwa istrinya sempat singgah di 7 hari, walaupun hanya 7 hari saja. Pasti Raja Pasenadi akan tanya, kenapa istri saya bisa terlahir di alam neraka selama 7 hari? Nah, nanti akan terbongkar istrinya pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu nggak enak, ya, nggak enak, ya, karena perbuatannya itu tidak enak untuk diceritakan. Ya, perbuatan apa kalian bisa lihat di kitab suci, ya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Tapi ya, dengan contoh ini tetap kita lihat bahwa perbuatan baik itu tetap sangat berguna. Ya, jadi Ratu Malika walaupun sempat singgah 7 hari di neraka, tetap karena semasa hidup dia banyak melakukan perbuatan baik. Kesalahan dia itu hanya sedikit, ya, hanya sedikit, sehingga walaupun sempat singgah di neraka hanya sebentar saja, ya. Nah, itu adalah karma terdekat. Jadi karma yang dilakukan menjelang meninggal.
Kemudian ada lagi namanya karma kebiasaan. Jadi kalau misalnya ya dalam kelahiran berikut, setelah seseorang meninggal, dalam kelahiran yang berikut dia akan terlahir di alam mana, lalu semasa hidup sebelumnya dia tidak melakukan karma berat, dia juga tidak melakukan karma terdekat, maka nanti bibit karma yang akan berbuah itu adalah karma kebiasaan. Ya, jadi akan muncul ya kebiasaan bibit-bibit yang dulu dia biasa melakukan, ya karma yang biasa dia lakukan, perbuatan yang biasa dia lakukan di kelahiran lampau, ya. Lalu kalau tidak ada karma kebiasaan yang akan muncul itu adalah karma cadangan, akan muncul secara random, ya, secara acak, koleksi bibit-bibit karma dia, ya. Nah, itu adalah 4 jenis karma yang digolongkan berdasarkan urutan berbuahnya, ya. Kemudian ada lagi ya 4 jenis karma yang berdasarkan waktu berbuahnya. Ada karma yang akan dialami dalam kelahiran ini juga. Contohnya yang tadi saya katakan, misalnya berdana kepada seorang yang baru keluar dari Niroda Samapati, dia berdana langsung akan berbuah karma baiknya. Lalu ada juga karma yang akan dialami dalam kelahiran berikut. Misalnya membunuh ayah, kelahiran berikut pasti di neraka awici. Masuk jana bisa bertahan sampai jananya bisa bertahan sampai menjelang meninggal. Maksudnya itu kadang ada orang misalnya dia ikut retret bisa masuk jana. Tapi setelah keluar dari retret, jananya hilang. Dia tidak bisa masuk jana lagi sampai dia menjelang meninggal. Jadi orang tersebut tidak akan terlahir di alam Brahma. Tapi kalau misalnya dia ikut retret, ya, bisa memasuki jana, lalu dia setiap hari latihan masih bisa masuk jana sampai menjelang meninggal, dia masih bisa masuk jana, menjelang meninggal dia masuk jana, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Nah, itu adalah karma yang akan dialami dalam kelahiran berikut, jenis yang kedua. Lalu ada karma yang akan dialami kapan-kapan. Nah, ini yang paling umum. Lalu ada karma yang tidak jadi berbuah. Jadi misalnya ya Sang Buddha dalam kelahiran lampau sudah banyak melakukan karma baik. Tapi setelah ya parinibbana kan tidak terlahir lagi. Jadi akhirnya karma baik dia itu menjadi namanya ahosi karma, menjadi kadaluarsa, tidak jadi berbuah. Ya, itu salah satu contohnya. Oke. Sekarang kita lihat tempat atau alam berbuahnya karma. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan kejahatan, ya, membunuh, mencuri, itu nanti akan terlahir di 4 alam yang menderita. Yang paling menderita itu adalah neraka. Neraka itu cirinya adalah menderita terus menerus, ya, terus menerus, tidak ada liburnya. Ya, kalau kita sekarang, ya, misalnya walaupun ada orang yang mengatakan hidupnya itu susah, ya, tapi susahnya itu atau penderitaannya itu tidak terus menerus. Kadang-kadang dia juga merasa bahagia. Tapi yang namanya neraka, sedikit pun tidak ada bahagianya. Menderita terus menerus, itu ciri dari neraka. Lalu sedikit di atas neraka itu adalah alam binatang. Alam binatang menderita juga. Ciri dari alam binatang secara umum ya, itu adalah mereka selalu mengalami ancaman terhadap hidup mereka. Ikan yang ada di air mungkin bisa dipancing orang, bisa ditangkap orang, ya, disajikan di atas meja makan kita. Lalu apalagi mungkin kalian berpikir, loh, anjing di rumah saya hidupnya enak ya. Malah makanannya lebih mahal dari orang biasa, ya. Nah, tapi itu pengecualian. Tadi kan itu dikatakan secara umum, ya, secara umum. Kemudian di atas alam binatang, ya, peta, ya, peta hantu, ya. Cirinya mereka merasa haus, lapar, atau kesepian.
ya, menderita juga, ya. Lalu Asura, itu juga alam menderita. Asura sebetulnya sakti, sama seperti dewa. Tapi karena mereka itu suka marah-marah, emosional, ya, gampang marah, sehingga ya dikatakan menderita. Karena menurut nama, kemarahan dan penderitaan itu saudara kembar. Kalau kita marah, pasti menderita. Ketika kita menderita, pasti juga marah-marah, suka marah-marah. Coba saja perhatikan orang yang menderita karena sakit, ya, biasanya itu mudah tersinggung, suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah pasti menderita, ya, hatinya nggak enak, ya, ketika marah-marah, ya. Lalu itu, jadi kalau sering melakukan perbuatan jahat, maka akan terlahir di 4 alam menderita. Lalu kalau sering melakukan perbuatan baik, ya, bisa terlahir di alam dewa yang 6 dewa yang terendah, ya. Misalnya yang Catu Maharajika, Tawatimsa, Tusita dan sebagainya. Total ada 6 alam. Lalu kalau misalnya dia yang ketiga, ya, ketika dia bisa masuk jana, maka bisa terlahir di alam rupa Brahma. Tapi kalau misalnya dia masuk rupa jana, maka dia akan terlahir di rupa loka. Tapi kalau dia masuk arupa jana, maka itu dia akan terlahir di arupa loka. Tentang alam ini sebetulnya ceritanya panjang sekali, bisa satu ceramah yang lain, ya. Tapi jadi saya singkat saja, ya. Nah, sekarang apakah karma itu adalah takdir? Takdir di sini itu maksudnya itu adalah bahwa sesuatu yang tidak bisa diubah. Oh, itu sudah karmanya. Kalau dikatakan itu sudah karmanya, apakah tidak bisa diubah lagi? Ya. Nah, sebelum sampai ke jawaban itu, ya, maka kita perlu ini dulu. Apakah, ya, apakah setiap yang kita alami, setiap hal yang kita alami itu akibat karma? Saya bahagia, saya menderita, apakah itu karena karma? Menurut Sang Buddha, tidak. Bukan. Yang merupakan karma itu Jadi tentang ini, ya, tentang apakah saya bahagia atau menderita itu karena karma atau tidak, sebetulnya sejak zaman Sang Buddha itu sudah ada perdebatan tentang hal itu. Jadi pada saat Sang Buddha masih hidup, ada yang mengatakan, oh, seseorang itu bahagia atau menderita karena karma lampau dia. Ada lagi yang mengatakan seseorang itu bahagia atau menderita karena kehendak Sang Isara, kehendak Sang Pencipta. Ya, di zaman Sang Buddha yang namanya Sang Pencipta itu namanya Isara, Tuhan di zaman sekarang. Karena sepenuhnya kehendak dari Tuhan. Ya. Lalu ada lagi yang mengatakan seseorang bahagia atau menderita itu karena ini secara kebetulan saja, secara kebetulan. Kalau lagi kebetulan dia bahagia, ya dia bahagia. Kebetulan dia mau menderita, ya menderita. Tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahagia atau menderitanya seseorang karena kelahirannya. Jadi kalau dia hidup, dia terlahir sebagai seorang Brahmana, dia terlahir sebagai seorang Satria, oh hidupnya bahagia. Kalau dia hidup sebagai seorang kasta Sudra, oh hidupnya akan menderita. Apa betul? Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa seseorang bahagia atau menderita itu karena usaha dia saat ini. Kalau dia saat ini berusaha, maka dia akan bahagia. Kalau dia tidak berusaha, dia tidak akan bahagia. Nah, persisnya bagaimana? Sebetulnya kalau dianalisa secara satu persatu, sebetulnya itu juga cukup panjang ini. Tapi prinsipnya gini.
apa yang kita alami melalui panca indera. Kita punya 6 indera. Ya, kita punya 6 indera. Ini indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, dan indera sentuhan. Lalu ada lagi yang namanya indera batin. Ya, kalau indera penglihatan, sesuatu yang berwujud kita deteksi melalui indera penglihatan. Sesuatu yang berbentuk suara kita mendeteksi melalui indera pendengaran. Suatu bau, sesuatu yang bersifat bau, itu kita mendeteksi melalui indera penciuman. Rasa melalui pengecapan. Sentuhan melalui indera sentuhan. Lalu kalau saya sedang melamun, saya tahu saya sedang melamun. Ketika saya sedang marah, saya tahu sedang marah. Ketika saya sedang menderita, saya tahu saya sedang menderita. Yang tahu itu apa? Indera yang mana? Yaitu indera batin. Ya, indera batin yang mengetahuinya. Jadi kita di dalam agama Buddha mengenal ada 6 indera. Dari ke-6 indera ini menurut Dhamma, panca indera kita, 5 indera kita, kecuali indera batin, apa yang kita terima melalui panca indera itu memang akibat karma lampau. Saya hari ini ketemu siapa, itu karma lampau. Saya hari ini mendengar suara apa, itu karma lampau. Hari ini saya cium bau apa, itu karma lampau. Tetapi, ya, apakah saya bahagia atau tidak bahagia? Apakah saya bahagia atau menderita? Tergantung. Tergantung sejumlah faktor. Misalnya, saya setiap hari, ya, tinggal di rumah mewah. Setiap hari yang saya lihat itu bagus-bagus. Makanan saya enak-enak setiap hari. Tapi saya bahagia atau menderita? Belum tentu. Apakah saya selalu bahagia? Belum tentu. Kadang saya bisa menderita juga. Ya. Sebaliknya, saya tinggal di gubuk panas. Ya, panas. Makannya hanya makanan yang sangat sederhana. Ya, saya tidak bilang tahu tempe. Karena tahu tempe itu sebetulnya juga bagus, ya, enak. Jadi itu sebenarnya bukan makanan yang ini, ya. Pokoknya saya hanya makan makanan sederhana saja, ya. Apakah saya pasti akan menderita? Belum tentu juga. Belum tentu. Nah, jadi oleh karena itu, ya, kalau menurut Dhamma yang merupakan karma lampau itu adalah apa yang saya terima melalui panca indera. Ya, itu saja mungkin yang perlu diingat. Ya. Kemudian berbuahnya karma itu bergantung pada sejumlah hal. Ya, ini sudah hampir habis. Ya. Berbuahnya karma bergantung pada sejumlah hal. Alam kelahiran. Kalau saya terlahir di alam dewa, walaupun saya punya bibit karma buruk, ya, walaupun saya punya bibit karma buruk, itu bibit karma buruk saya itu tidak punya kesempatan untuk berbuah. Yang punya kesempatan berbuah itu adalah bibit karma baik saya. Jadi oleh karena itu alam kelahiran kita mempengaruhi bibit karma yang kita miliki itu akan berbuahnya yang mana. Ya. Kemudian waktu, zaman. Ya, kalau saya hidup di zaman yang oleh rajanya bagus, kesempatan bibit karma baik saya itu berbuah itu jauh lebih besar dari kesempatan bibit karma buruk saya. Ya, jadi itu bergantung pada zaman juga. Lalu ini wajah yang ketiga, bahan baku, wajah. Jadi seorang yang memiliki wajah yang bagus itu akan mengondisikan bibit karma baik dia itu berbuah. Orang yang cantik, orang yang ganteng itu memiliki kesempatan jadi bibit karma baik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berbuah pada diri orang yang memiliki wajah yang bagus, orang yang ganteng atau orang yang cantik. Coba saja. Jadi misalnya kalian lagi mau bagi makanan misalnya, ya, bagi makanan. Ada orang yang wajahnya ganteng, cantik, ada orang yang wajahnya jelek.
Biasanya orang cenderung itu kasih yang ganteng, kasih yang cantik gitu. Lihat orang jelek, nggak suka, nggak kasih ke yang ganteng. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang mempengaruhi adalah usaha juga. Jadi kalau misalnya gini, karma buruk saya sedang berbuah. Bagaimana bisa mengubah nasib saya yang sedang tidak bagus? Banyak melakukan perbuatan baik, usaha. Banyak melakukan perbuatan baik. Maka dengan banyak melakukan perbuatan baik, maka itu akan mengondisikan bibit karma baik yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Sebaliknya, kalau saya hidupnya enak saat ini, ya, tapi saya banyak melakukan kejahatan, itu akan mengondisikan bibit karma buruk saya yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Kalau saya sering melakukan kejahatan, mungkin nanti suatu saat saya akan mengalami kecelakaan. Ya, jadi itu 4 hal yang bisa mempengaruhi berbuahnya karma kita, bibit-bibit karma kita. Ya, tentang hukum karma ini, ya, walaupun ya tadi saya ada menceritakan sejumlah hal yang berhubungan dengan hukum karma, tapi Sang Buddha mengatakan untuk mengetahui hukum karma itu secara rinci, secara jelas, ya, kenapa orang ini bisa begitu sebetulnya sangat kompleks, sehingga Sang Buddha mengatakan ada 4 hal yang tak terpikirkan, ya, tak terpikirkan. Salah satunya itu adalah hukum karma. Walaupun di sini sudah disusun banyak hal tentang hukum karma, tapi tetap masih banyak aspek yang lain dari hukum karma itu belum bisa dipahami secara jelas oleh kita-kita ini. Ya, mungkin terakhir, mungkin kalian pernah dengar yang namanya karma bersama. Di dalam agama Buddha ada yang namanya karma bersama atau tidak? Ada juga yang mengatakan tidak ada. Jadi tergantung bagaimana kita mendefinisikan karma bersama. Kalau ada sebagian orang mendefinisikan karma bersama itu, saya melakukan suatu karma lalu saya miliki sama-sama sama orang yang lain. Itu menurut agama Buddha, terutama menurut pandangan Theravada, tidak mungkin. Jadi karma itu masing-masing. Tapi ada juga kalau kita mendefinisikan karma bersama adalah karma yang dilakukan secara bersama-sama lalu berbuahnya juga bersama-sama, ada. Di zaman Sang Buddha ada ketika waktu itu Sang Buddha dia habis memberikan ceramah tentang meditasi asubha. Lalu ada biku yang berlatih meditasi asubha, lalu akhirnya mereka jijik terhadap tubuh mereka sendiri, lalu mereka saling membunuh, ada yang bunuh diri, ada yang minta temannya bunuh dia, ya. Akhirnya waktu itu ada 500 biku yang meninggal. Kenapa bisa begitu? Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa ini karena karma lampau mereka sedang berbuah. Dulu mereka hidup sebagai pemburu, ya, rombongan pemburu ratusan orang, 500 orang. Lalu mereka sama-sama memburu binatang. Lalu sekarang karma buruk mereka itu berbuah sehingga ya mereka ini juga matinya dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi oleh karena itu mungkin ya kalau misalnya ada satu kecelakaan, misalnya pesawat jatuh misalnya, nah itu bisa jadi itu namanya karma bersamanya itu berbuah. Ya, sehingga ya mereka meninggal secara bersamaan. Ya, itu saja mungkin yang bisa sampaikan tentang hukum karma. Ya, saya tidak tahu apakah masih punya waktu untuk tanya jawab. Ya, saya serahkan ke pemimpin kebaktian. Jadi untuk yang saat ini, nanti di luar sana kan banyak versi ya tentang parani maupun jana. Jadi kalian jelaskan sesuai dengan itu seperti apa? Terima kasih. Tentang jana, maksudnya versi apa saja? Karena banyak aspek tentang jana. Karena mungkin pandangan apa yang saya dengar juga belum tepat.
Apa itu parami? Parami adalah suatu perbuatan baik. Biasanya kan kalau kita melakukan suatu perbuatan baik, lalu nanti dia akan berbuah, misalnya dia akan berbuah itu kapan-kapan saja dan bisa untuk tujuan apa saja. Misalnya salah satu parami itu adalah salah satu perbuatan baik itu adalah berdana. Berdana. Setelah saya berdana, nanti ke depannya itu saya tidak akan kekurangan materi dalam kelahiran yang akan datang. Ya, akibat dari berdana ini, saya akan menerima buah di mana saya tidak akan kekurangan materi. Ya, dengan kata lain, saya akan hidupnya kaya raya. Ya, tidak akan kekurangan uang, misalnya. Dan kaya raya ini bisa saja menjerumuskan saya menjadi hidupnya itu tidak karuan. Ya. Tapi kalau misalnya setelah berdana, saya tujukan dana ini hanya untuk ke pencapaian nibbana. Jadi makanya mungkin di masyarakat seringkali kalian mendengar setelah berdana ada orang mengucapkan nibbanasa paccayo hotu. Semoga perbuatan baik ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai nibbana. Pengucapan seperti ini sebetulnya tujuannya itu supaya menjadikan perbuatan baik ini menjadi sebuah parami. Jadi nanti kalau hasil berdana ini berbuah, dia tidak akan berbuah untuk macam-macam dalam kesempatan yang macam-macam. Bahwa perbuatan baik ini dia hanya berbuah, ya, kekayaan yang saya dapatkan nanti, saya ini terutama digunakan untuk misalnya untuk melatih diri, ya. Saya kalau mau bermeditasi di mana gitu, saya punya biaya transport, ya. Lalu kalau saya mau ikut retret, ya, saya saya punya uang yang tabungan yang cukup sehingga saya bisa menyisihkan waktu saya 1-2 bulan tidak perlu bekerja dulu, lalu saya bisa latihan meditasi. Karena kalau misalnya saya kekurangan materi, wah, mau berlatih, menyisihkan waktu untuk berlatih meditasi, wah, susah sekali. Ya, nanti istri, anak saya, keluarga saya makan apa kalau saya tidak bekerja. Tapi kalau misalnya materi saya cukup, saya memiliki kekayaan yang cukup, ya, maka nanti kalau saya mau melatih diri, saya punya tabungan yang banyak. Saya bisa setiap saat meninggalkan pekerjaan saya karena saya punya banyak tabungan, ya, untuk menghidupi keluarga saya yang saya tinggalkan. Jadi oleh karena itu, ya, dari sini kita juga bisa lihat bahwa yang namanya berdana itu penting. Karena kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahwa berlatih meditasi itu pahalanya lebih besar daripada berdana. Dengan kata lain, berdana itu tidak penting karena itu meditasi itu lebih penting. Sebenarnya tidak. Semuanya penting. Berlatih dana, berlatih sila, berlatih meditasi itu penting. Sama-sama penting. Karena kalau kita tidak mengembangkan dana, nanti ya walaupun kita meditasi jago, tapi kita hidupnya itu susah. Kesempatan untuk berlatih meditasi itu sedikit. Sehingga ya kita perlu berdana. Cuma kalau kita hanya sekedar berdana saja dan kita tidak tujukan untuk ke pencapaian nibbana, bisa-bisa nanti hasil berdana kita ketika berbuah, maka itu bisa saja malah menjerumuskan kita. Jadi oleh karena itu ada sejumlah orang mengarahkan hasil berdana ini sebagai bekal untuk mencapai nibbana, sehingga mereka mengucapkan nibbanasa paccayo hotu. Nah, ini tentang parami, ya. Tentang parami ada 10 parami. Nah, nanti ceritanya juga bisa panjang sekali, ya. Lalu tentang jana. Apakah jana itu penting? Ya. Kalau kita lihat di sutta, Sang Buddha mengatakan jana itu sangat penting.
jana itu mutlak. Tapi kalau kita lihat dari segi abhidhamma, ada orang mencapai kesucian, ada yang melalui jana. Ada juga yang tidak punya jana. Jadi bisa punya jana, bisa juga tidak punya jana. Bagaimana ini? Kok bisa kontradiksi? Ya, ini memang terus terang agak kontroversi. Ya, tapi kira-kira gini, Anda bisa cari di internet. Sekarang para ilmuwan sudah maksud itu mereka yang mendalami kitab suci ya, mendalami Tipitaka, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya jana yang dijelaskan di dalam sutta sama jana yang dijelaskan di dalam Visuddhimagga itu berbeda. Jana yang dijelaskan di dalam Visuddhimagga itu ketika orang memasukinya itu tidak tahu apa-apa. Ketika dia berada dalam jana dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak mendengar suara, ya, dia tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan dia. Itu jana versi Visuddhimagga. Ada lagi jana versi sutta. Ya, jana versi sutta, ketika dia memasuki jana, dia tahu apa yang terjadi pada batin dia. Dia tahu apa yang terjadi pada jasmani dia. Oleh karena itu, di dalam sutta juga kita ada dengar. Ada biku yang sambil memasuki jana, sambil jalan. Kalau jana versi Visuddhimagga, tidak mungkin ini bisa terjadi. Jana versi Visuddhimagga, ketika dia memasuki jana, tidak mungkin dia bisa bergerak. Tidak mungkin dia bisa jalan. Tapi di sutta ada biku yang memasuki jana, tapi bisa jalan. Jadi dari sini kita bisa lihat ada dua jenis jana sebetulnya. Ya. Apakah ada satu yang bohong? Tidak, dua-duanya ada, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cuma jana versi yang sutta itu biasanya juga disebut sebagai vipassana jana. Ya. Lalu ketika memasuki jana itu orang bisa melakukan vipassana. Tapi kalau untuk jana versi Visuddhimagga itu ketika dia masuk jana, dia tidak bisa melakukan vipassana. Dia harus keluar dari jana itu. Ketika berada dalam upacara samadhi, dia baru bisa melakukan vipassana. Ya, itu sedikit tentang jana. Lalu tentang bisa mempertahankan sampai menjelang meninggal, saya pikir tadi saya sudah jelaskan bahwa ada sejumlah orang ya. Dia waktu ikut retret ya bisa memasuki jana, tapi ini terutama umat awam. Ketika sudah keluar dari retret, jananya sudah hilang, atau setelah beberapa waktu jananya hilang. Kenapa bisa begitu? Karena memang kondisi hidup sebagai seorang umat awam karena banyak pekerjaan, banyak melakukan hal-hal yang lain, itu akan bisa mengganggu batinnya sehingga agak sulit bagi dia untuk memasuki jana. Bisa jadi mungkin dia setelah ikut retret lagi bisa kembali masuk jana lagi. Tapi kalau latihan biasa-biasa sehari-hari begitu mungkin agak sulit bagi dia ini. Jadi oleh karena itu ya, jadi kalau mau tetap mempertahankan jana, ya memang idealnya itu meninggalkan kehidupan berumah tangga. Ya, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang jana. Ya. Saya pernah mendengar Bante, kalau ada satu keluarga, orang tua dan anak itu mempunyai karma masing-masing Bante. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan dengan Bante, apakah bisa dengan kebajikan orang tuanya mengaditanakan untuk anak-anaknya, istilahnya mendoakan anaknya. Apakah bisa Bante, bisa diterima dengan anak-anak? Terima kasih. Tadi dikatakan orang tua dan anak punya karma masing-masing. Tapi sebetulnya mereka bisa hidup sebagai orang tua dan anak, sebetulnya juga ada kaitan karmanya. Jadi mereka juga ada link dalam hal karma.
sehingga mereka bisa hidup sebagai keluarga, ya, sebagai ibu dan anak, ya. Kita bisa ketemu saat ini sebetulnya juga ada karma lampaunya, apalagi yang namanya orang tua, anggota keluarga. Jadi bahkan ada cerita secara tradisional, ada seorang biksu misalnya, dia melihat ada suami istri, lalu dia bilang, ih, orang ini dia menikahi neneknya, ya maksudnya neneknya itu nenek dalam kelahiran lampau, ya, nenek dalam kelahiran lampau. Bisa jadi mungkin kelahiran lampau itu hubungannya ada nenek sama cucu, dalam kelahiran ini mereka sebagai suami istri. Jadi tidak selalu yang namanya suami istri itu dalam kelahiran lampau juga pasti suami istri, tidak selalu. Ya, kadang-kadang perannya itu bisa ganti-ganti juga, ya. Nah, kembali ke sebetulnya ini intinya adalah apakah berdoa itu ada dalam agama Buddha atau mempan. Ya, mungkin kalian pernah mendengar ungkapan, kalau nggak salah Sang Buddha pernah berkata kepada Anathapindika bahwa kalau kita hanya berdoa saja, berarti wah enak dong, ya, kita tidak usah kerja, tinggal berdoa saja, kita sudah dapat hasilnya. Jadi Sang Buddha mengatakan tidak mungkin, ya. Tapi pernyataan ini bukan berarti berdoa itu tidak ada gunanya. Memang tergantung juga berdoa bagaimana kita mendefinisikan berdoa itu. Kalau berdoa dalam agama Buddha itu istilah bahasa Palinya itu namanya patthana. Memang patthana ini kadang diterjemahkan oleh Bante Keminda, dia terjemahkan sebagai aspirasi. Di Myanmar itu diterjemahkan sebagai aspirasi, pengharapan, ya, pengharapan. Jadi patthana. Mungkin kalian pernah sering dengar. Biasanya kalian setelah berdana makanan kepada para Bante membaca parita, ada satu kalimat, Icitang patitang tunghang kipamewa sami jatuh. Icitang patitang. Patitang itu sebetulnya ini satu kata dengan patthana, pengharapan. Jadi semoga apa yang diinginkan, semoga apa yang diharapkan bisa terjadi. Ya, itu sebetulnya bantenya itu ketika kalian sudah berdana makanan kepada para bante, itu parita yang dibaca isinya pada dasarnya ada dua macam. Satu adalah bantenya menuntun umat untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, yatha wariwaha pura paripurenti, itu sebetulnya bantenya itu menuntun kalian untuk melakukan pelimpahan jasa. Setelah itu selesai, lalu bantenya baca lagi satu parita yang dikatakan di dalam Atthakatha sering dikatakan itu merupakan parita yang sering dibaca oleh para Pacceka Buddha ketika umat melakukan ketika umat memberikan pindapata, memberikan makanan kepada para Pacceka Buddha, yaitu icitam patitam tumhang kipamewa sami jatuh sakbe purentu sangkapa cando pandaraso. Nah, itu sebetulnya adalah pengharapan dari para biku. Para biku mengharapkan umat yang telah berdana kepada mereka itu semoga umatnya itu apa yang diinginkan mereka, apa yang diharapkan mereka bisa terwujud begitu. Kira-kira isinya begitu. Ya, jadi dalam hal ini kembali, ya, apakah agama Buddha ada pengharapan, ada patthana, ada mendoakan? Ada. Ya, ada. Cuma ya, kembali lagi bahwa kita sebagai umat Buddha jangan hanya berdoa saja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, ungkapan semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu juga merupakan sebuah pengharapan. Kita mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Itu pengharapan, itu patthana. Ya, itu patthana, itu pengharapan. Jadi boleh-boleh saja, tapi jangan, ya, jangan hanya berdoa saja. Kita juga perlu melakukan sesuatu secara nyata.
baik melalui jasmani, ucapan maupun pikiran. Mungkin apakah jawaban saya memadai? Tadi saya telah mendengarkan masalah karma atau perbuatan. Tapi di sini kan kita mau membahas masalah dana. Mungkin bagi Mas Yuda dana itu adalah baik. Tapi belum tentu bagi orang lain itu baik, Bang. Mengapa? Karena dana itu untuk peperangan nanti, menyokong salah satu negara yang menyerang. Itu untuk membunuh, itu agak baik. Terus mungkin kita berdana untuk teroris, itu juga tidak baik. Nah, itu kalau dampaknya mungkin sangat besar katanya. Apakah kalau kita berdana dengan tujuan yang baik tapi ternyata di sananya nggak tahu, itu apakah menjadikan karma kita menjadi baik? Kalau nanti baik, menjadikan itu kita menjadi bahagia ya, yang pertama. Dan yang kedua tentang masalah yang jelek nanti, tapi yang baik, yaitu perbuatan jahat. Yaitu salah satu kita mencuri. Tapi di sini mencurinya bukan mencuri uang, Bante, tapi mencuri orang, Bante. Mencuri orang, mencuri hati orang. Ya. Mencuri istri orang. Oh, ya, oke. Apa baik kalau mencuri istri orang? Yang pertama, berdana. Memang kalau kita, jadi makanya berdana itu perlu disertai juga dengan kebijaksanaan. Jadi segala perbuatan baik kita itu perlu disertai dengan kebijaksanaan. Ya. Jadi termasuk berdana. Jadi ketika kita berdana, lalu kita lihat ini bakal dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan berdana. Ya. Tapi kadang-kadang memang dalam banyak situasi kita tidak tahu memang, ya. Kita juga tidak begitu tahu persis ini bakal digunakan oleh hal yang tidak baik tidak. Misalnya, saya memang pengurus wihara misalnya, ya. Pengurus wihara ya menerima dana dari umat, ya, menerima dana dari umat. Tapi kadang-kadang ada pengurus wihara yang yang tidak baik. Misalnya dia gunakan dana ini untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi saya pikir yang pengurus wihara Tanah Putih itu baik-baik semua, ya. Ya. Nah, jadi ya, karena situasinya begitu. Jadi kita kita belum tahu dana ini belum ada tanda-tanda dana ini bakal disalahgunakan. Jadi ya, kalau misalnya awalnya kita lihat ini dana ini akan digunakan secara baik-baik, tapi lantas disalahgunakan, bukan salah dari orang berdana ini, ya. Jadi salah dari orang yang menyalahgunakan ini, ya. Dan tidak mungkin juga masa kita berdana, dana saya jangan digunakan untuk ini ya, tidak perlulah sampai ngomong begitu juga, ya. Tapi memang kadang juga ada situasi di mana kita secara jelas-jelas melihat dana ini bakal disalahgunakan, udah tidak usah berdana. Ya, tidak usah berdana. Nah, sekarang yang kedua, apa ya tadi? Oh, istri orang lain, mencuri istri orang lain. Ini orangnya sudah beristri belum? Itu termasuk melanggar sila yang ketiga. Ya, melanggar sila yang ketiga. Sila yang ketiga berbuat asusila, yaitu kita melakukan hubungan dengan pasangan orang lain. Itu definisi sila yang ketiga. Kita melakukan hubungan dengan pasangan orang lain. Nah, istri orang lain kan sudah punya pasangan, ya. Lalu kita melakukan hubungan dengan istri orang lain. Nah, melanggar sila yang ketiga. Tapi nggak apa-apa kan?
Apa maksudnya diapa-apakan ini? Ya, apa-apa bisa ajak ngobrol, ya. Apa-apa bisa ajak main mata, ya, ya. Ya, apa-apa bisa, ya. Masa Bantenya ngomong sampai begitu, ya. Tergantung, ya. Tapi pada dasarnya janganlah. Ya, saya barusan melihat ada di media sosial ada yang mengatakan kalau sudah punya pasangan sebaiknya ketika melakukan kontak dengan lawan jenis membatasi diri, ya, membatasi diri. Mungkin awalnya kita berpikir masa tidak akanlah terjadi begitu. Tapi kalau sudah sering-sering melakukan bisa korslet juga, ya. Jadi oleh karena itu tetap membatasi diri, ya. Memadai jawaban saya?